Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, saya berdoa kiranya damai dan sukacita Tuhan melimpahi atas kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk kita sembah, untuk kita agungkan, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib. Hormat, sembah, pujian hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia sampai akhir hidupku. Mari yang mau setia katakan sekali lagi pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia
katakan yang percaya. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Oh, ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, ku ikuti panggilanmu, mau setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia, ku mau setia. Segala hormat bagimu, pujian syukur. Haleluya. Glory. Mari angkat penyembahan kita yang terbaik, angkat pujian kita, naikkan syukur bagimu. Ku mau menyembah, menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biar nasyur meninggikan, mengagungkanmu Raja. Di atas segala raja, ku mau memuji, memuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar nasyur namo, namo. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar nasyur
masyakarana mata karanamu. Hiarana mata karamu seke. Daranambo. Glory bagimu meninggikan, mengagungkanmu, mengagungkanmu Yesus. Oh, haleluya. Makasih Tuhan, Kau Allah pembela atas kehidupan kami. Dengan segenap hati aku mencari Engkau Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Haleluya. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari firman-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Tuhan, terima kasih. Kau penolong yang setia buat kami. Allah yang hebat. Allah yang perkasa. Haleluya. Hibidimo Shipipi anasyo. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sama-sama ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh,
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sekali lagi katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembahkan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Sembahkan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat kedua tangan, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain selain Kau, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya, memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Mata karanamu, Yarara basya karana mata karana malama sedere yaranamu sharanamu hibini sembahmu, sembahmu. Menyembah-Mu, kuduslah Kau Tuhan, kudus
Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang tak terkalahkan, Allah yang dahsyat, hebat, perkasa, perbuatan tangan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, glory, haleluya, haleluya, ku menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan-Mu, Yesus, haleluya. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang mulia, Tuhan Yesus. Syukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesegaran yang baru, buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat urapan yang baru, yang segar, yang daripada-Mu, mengalir dari tempat yang maha tinggi. Siapa pakar? Hibiri anamo, glory. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas
tak berhenti menyembah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Langit bergelora mendengar namamu, bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini ditulis, ada sebuah peristiwa yang mendahului sebelum ayat ini ditulis. Sebab kalau saudara membaca kisah daripada Ayub di pasal yang pertama, di pasal yang kedua, betapa sangat menderitanya Ayub. Dia kehilangan daripada kekayaannya, dia kehilangan daripada anak-anak yang dicintai, bahkan kesehatannya sendiri. Itu mengalami sebuah penderitaan sakit penyakit yang begitu luar biasa. Nah, itu kondisi Ayub sebelum daripada Tuhan memulihkan keadaan daripada Ayub ini. Nah, waktu dia selesai yang namanya yaitu mengalami sebuah proses pertempuran hidup dan dia berespon dengan benar, di pasal yang ke-42 ini menceritakan bahwa Ayub menyadari sebuah kesalahan. Dia bertobat. Dia menyadari sebuah kesalahan bahwa gini, dulunya saya menggerutu, dulunya saya menyalahkan keadaan, dulunya saya menyalahkan Tuhan. Tetapi dia bertobat bahwa begini, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya semua adalah seizin daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apapun kondisi kita, apapun keadaan yang menimpa dalam kehidupanmu, percayalah bahwa semuanya seizin daripada Tuhan. Dan kalau itu seizin daripada Tuhan, dan percayalah bahwa gini, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, apapun kondisi keadaanmu yang menimpa, yang menyakitkan oleh dagingmu, percayalah bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Sebab proses yang datang dalam kehidupanmu, tujuan Tuhan pada akhirnya gini, menjadi keserupaan dengan Kristus. Amin. Nah, ada hal yang dilakukan oleh Ayub. Ada dua yang dilakukan oleh Ayub, bahwa dia menyadari sebuah kesalahan, dia mencabut sebuah perkataan yang diucapkan yang dahulu. Nah,
ada satu lagi Bapak Ibu yang dilakukan oleh Ayub sebelum Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan apa yang pernah hilang dari hidupnya dan dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Nah, Anda perhatikan ini di ayat yang ke-10 bagian A dikatakan gini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah, ada kata setelah di sana, ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saya menarik sebuah kesimpulan bahwa gini, Ayub melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Saya ulangi sekali lagi, Ayub melepaskan sebuah pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Dia melepaskan berkat, dia melepaskan yang namanya doa kepada sahabat-sahabat ini. Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, itu sahabat-sahabat Ayub, itu teman-teman yang sangatlah menjengkelkan. Begitu Ayub menghadapi yang namanya penderitaan hidup, Ayub itu dihakimi. Kalau saudara baca bahwa Ayub, pasti kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu melakukan dosa, tidak mungkin kamu menghadapi sebuah peristiwa yang begitu mengerikan, begitu sangatlah menderita kalau engkau tidak menyalahi kebenaran firman Tuhan, pasti dosa yang kamu lakukan. Nah, itu yang diterima oleh Ayub, dihakimi oleh sahabat-sahabatnya. Nah, begini Bapak Ibu, ada banyak alasan untuk Ayub tidak bisa mengampuni. Ada banyak alasan, tetapi Ayub memutuskan untuk berespon dengan benar. Dia melepaskan sebuah pengampunan. Begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah pewahyuan bahwa gini, kalau Ayub tidak melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya, keadaan Ayub tidak akan dipulihkan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, kalau Ayub tidak melepaskan daripada pengampunan kepada sahabat-sahabatnya dan dia masih menyimpan akar yang pahit, saya yakin gini bahwa Ayub tidak mungkin akan dipulihkan oleh Tuhan. Walaupun dia sudah sadar, walaupun dia sudah mencabut perkataannya, tetapi kalau dia tidak melepaskan yang namanya pengampunan, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan memulihkan keadaan Ayub. Sebab dikatakan gini, coba kita ulangi sekali lagi di ayat yang ke-10 ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dia melepaskan pengampunan. Baru Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan. Nah, begini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ternyata begini, akar yang pahit, kepahitan, kekecewaan, itu adalah gini, penghambat berkat Tuhan curahkan atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ternyata kepahitan itu adalah suatu benteng untuk Tuhan melimpahkan berkatnya buat kehidupan kita. Bahwa gini Bapak Ibu, syarat untuk saudara diampuni oleh Tuhan adalah ketika saudara terlebih dahulu melepaskan pengampunan. Saya ulangi sekali lagi, untuk saudara bisa diampuni dosamu, diampuni kesalahanmu, saudara harus melepaskan pengampunan lebih dahulu. Sebab gini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin engkau akan diampuni kesalahanmu, akan diampuni dosamu kalau engkau tidak melepaskan pengampunan buat saudara-saudaramu. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, salah satu bahwa engkau menerima pengampunan daripada Tuhan, saudara dan saya harus melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Nah, akar yang pahit ini Bapak Ibu, itu adalah panggungnya iblis untuk dia menari-nari dalam kehidupanmu. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, itu tempat yang paling basah untuk iblis. Dia bisa bermain-main di panggung kehidupanmu, yaitu apa? Lewat akar yang pahit ini. Nah, salah satunya kalau kita tidak bisa melepaskan sebuah pengampunan, karena kenapa? Kita sombong, kita merasa diri disakiti, merasa diri benar, merasa diri yang paling hebat, paling oke tersendiri. Padahal itu sebuah kesombongan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat satu hal, bahwa akar yang pahit, kekecewaan waktu saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, itu menutup berkatmu, menutup yang namanya gini, pemulihan terjadi dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita periksa diri kita, coba kita cek diri kita. Apakah selama ini masih ada akar-akar yang pahit, kekecewaan yang masih bercokol dalam kehidupan kita?
Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, saudara tidak akan bisa melihat sebuah pemulihan, sebuah berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita kalau masih ada penghalangnya, yaitu apa? Akar yang pahit ini. Nah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bahwa Ayub ini melepaskan sebuah pengampunan sehingga hidupnya yaitu dipulihkan, sehingga hidupnya yang namanya diberkati oleh Tuhan. Coba kita periksa dalam kehidupan kita. Gagal, kerjakan ini gagal, lakukan ini gagal, pelayanan gagal, melakukan hal itu, hal ini gagal. Coba kita periksa dalam kehidupan kita, ada enggak yaitu akar yang pahit yang masih tersimpan dalam kehidupan kita. Mungkin kepada suamimu kah, kepada istrimu kah, kepada anak-anakmu kah, kepada sekelilingmu kah, yang pernah menyakiti kehidupanmu. Nah, lepaskanlah pengampunan itu supaya apa? Engkau diampuni. Waktu engkau tidak mau melepaskan pengampunan, ingat satu hal, hidupmu ada di dalam dosa, hidupmu ada di dalam sebuah kesalahan. Nah, bagaimana caranya Tuhan bisa memberkati kehidupanmu kalau engkau masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam yang namanya sebuah kesalahan dalam kehidupan ini? Tidak mungkin Tuhan akan bisa memberkati kehidupanmu. Mari jadilah orang merdeka, amin. Jadilah orang yang bebas supaya engkau dapat menikmati berkat yang Tuhan berikan. Dan saya dan percaya gini, waktu engkau yaitu melepaskan sebuah pengampunan, menjadi orang yang merdeka, ingat satu hal, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, dan apa yang pernah hilang daripada kehidupanmu, Tuhan akan kembalikan 2 kali lipat terjadi dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu buat kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Kami masih menyimpan kekecewaan, kami masih menyimpan akar yang pahit. Roh Kudus beri kami kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kami. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan. Dan biarlah kami akan melihat anugerah-Mu bekerja buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hari ini kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Berkat Tuhan melimpah, sejahtera Tuhan melimpah buat kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita.